awal perayaan Misa Kudus ini menyadari segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita. Kita mohon ampun dahulu sekalian hati yang pantas oleh merayakan misteri suci ini. Terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus kasihanilah kami. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah
yang diam di negeri kekeraman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak saat itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang melebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan datang di saat yang tidak terduga, para suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hidup sering berjalan biasa-biasa saja. Rutinitas sekolah, kuliah, kerja, urus keluarga, dan mengatur target hidup.
merupakan perjumpaan atau justru sebuah keheningan. Di momen seperti itulah Tuhan sering masuk, tidak selalu dengan suara keras, tetapi dengan undangan yang lembut. Bertobatlah, mari ikutlah aku. Injil hari Minggu ini sangat kaya. Di dalamnya kita menemukan 3 hal besar. Awal pelayanan Yesus, seruan pertobatan, dan panggilan para murid. Semua itu terjadi di tengah dunia yang tidak ideal, di wilayah yang disebut sebagai Galilea bangsa-bangsa lain. Sebuah daerah yang dipandang gelap, pinggiran, dan tidak murni secara religius. Dalam Injil Matius hari ini kita diajak melihat bahwa Allah justru senang memulai karyanya dari tempat yang dianggap kecil, gelap, dan tidak penting. Dan mungkin itu sangat mirip dengan hidup kita. Matius menulis bahwa setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea dan tinggal di Kapernaum, di daerah Zebulon dan Naftali. Injil menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah penggenapan nubuat Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Galilea adalah wilayah campuran, daerah perbatasan, jauh dari pusat Yerusalem. Secara sosial dan spiritual ia dianggap kurang mumpuni. Tetapi justru di sanalah Yesus memulai pewartaan kerajaan Allah. Ini adalah kabar gembira yang sangat kuat bagi siapapun yang merasa hidupnya tidak ideal. Bagi remaja yang merasa imannya belum rapi, bagi orang tua yang merasa banyak gagal, bagi keluarga yang merasa jauh dari gambaran keluarga Katolik yang sempurna atau keluarga kudus Nazaret. Oleh karena itu, ajakan pertobatan hari ini mau menegaskan Tuhan tidak menunggu hidup kita terang untuk datang. Ia datang justru ke dalam kegelapan untuk menyalakan terang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Kalimat pertama pewartaan Yesus sangat sederhana. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seringkali kata bertobat terdengar berat, seolah hanya milik orang yang berdosa berat. Padahal dalam bahasa Injil, pertobatan berarti berbalik arah, mengubah cara berpikir, membuka diri pada cara hidup Allah. Yesus tidak memulai dengan hukuman, tetapi dengan kabar kerajaan Allah sudah dekat. Allah tidak jauh, Allah tidak eksklusif, Allah sedang datang. Maka pertobatan bukan pertama-tama soal rasa bersalah, tetapi soal kesempatan baru, kesempatan untuk melihat hidup dengan cara Tuhan sendiri, kesempatan untuk membangun ulang relasi, kesempatan untuk keluar dari kebiasaan lama yang memenjarakan. Ajakan pertobatan hari ini sangat cocok untuk kita semua. Banyak orang mengira iman hanya soal larangan. Injil hari ini membongkar anggapan itu. Pertobatan adalah pintu menuju hidup yang lebih utuh dan luas, bukan hidup yang lebih sempit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Yesus tidak menunggu murid-murid datang. Ia berjalan di sepanjang danau Galilea. Ia masuk ke ruang hidup orang-orang
sehari-hari kita. Bukan di tempat yang spektakuler, tetapi di jaring atau jalan, di perahu, di rutinitas kita. Injil hari ini juga mengingatkan kita bahwa panggilan Allah jarang datang sebagai kilat dari langit. Ia sering datang sebagai bisikan di tengah kesibukan, dalam kegelisahan, dalam kerinduan, dan dalam rasa ada yang lebih. Dalam kaitan dengan panggilan para murid, Injil mencatat dengan sederhana namun tajam. Mereka pun segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Dia. Mereka segera meninggalkan perahu dan ayah mereka. Kata segera penting di sini bukan berarti tanpa proses batin, tetapi menunjukkan ketegasan hati. Mengikuti Yesus selalu mengandung unsur meninggalkan jalan sumber keamanan lama, meninggalkan perahu zona nyaman, meninggalkan ayah, relasi dan rencana yang sudah matang. Ini tidak berarti Yesus menolak keluarga atau pekerjaan, tetapi Ia ingin menjadi pusat baru, dan setiap pusat baru menuntut penataan ulang. Dengan demikian, mengajak kita semua untuk bertanya, apa jala yang sulit kita lepaskan? Mungkin ego, mungkin kebiasaan yang tidak sehat, mungkin ambisi, mungkin luka lama. Mengikuti Yesus bukan menambah satu aktivitas rohani yang baru, tetapi mengubah orientasi hidup kita. Dipanggil bukan karena sempurna, tapi karena dicintai. Yesus tidak memberi tes kelayakan. Ia tidak bertanya tentang latar belakang iman mereka. Ia memanggil, dan di dalam proses mengikuti itulah mereka dibentuk. Ini kabar gembira bagi siapapun yang merasa belum pantas. Injil hari ini menegaskan bahwa murid-murid tidak dipilih karena siap, tetapi supaya disiapkan, bukan karena mereka sudah kudus, tetapi sedang dibentuk. Maka hidup Kristiani bukan pamer kesempurnaan, tetapi kesediaan untuk berjalan bersama Tuhan. Hari ini, dalam satu suasana yang penuh sukacita, sekelompok orang di antara kita akan dilantik sebagai panitia pembangunan gereja yang baru. Mereka dipilih dan dilantik bukan karena sudah sempurna dan memiliki kelebihan dari yang lain, tetapi mereka dipilih dan dilantik untuk merajut satu kebersamaan dan satu tekad untuk mewujudkan mimpi dan rencana besar, yaitu kehadiran sebuah gedung gereja yang lebih besar. Semoga Tuhan memberkati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Bagian akhir Injil hari ini merangkum pelayanan Yesus. Ia mengajar, Ia mewartakan kerajaan Allah, Ia menyembuhkan segala penyakit, Ia menunjukkan wajah iman yang utuh. Iman bukan hanya soal pikiran, yaitu mengajar, bukan hanya soal kata-kata, yaitu mewartakan, dan bukan hanya soal emosi, yaitu menyembuhkan, tetapi iman mencakup seluruh hidup. Yesus hadir bagi tubuh dan jiwa, pribadi dan komunitas, iman dan realitas sosial. Maka iman Katolik tidak boleh berhenti di konten rohani, tetapi
tetapi harus menyentuh luka, keresahan dan harapan manusia modern. Yesaya berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu bukan ide, tetapi pribadi Yesus sendiri. Dan terang tidak hanya untuk dilihat, tetapi untuk diikuti. Maka Injil hari Minggu ini mengundang kita kembali ke dasar. Apakah kita masih membiarkan Kristus berjalan di pesisir hidup kita masing-masing? Apakah kita masih memberi ruang bagi panggilannya? Ataukah hidup kita sudah terlalu penuh
Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, Keuskupan Agung Kupang, Jalan Tondelo nomor 9, Soe, Timur Tengah Selatan. Surat keputusan Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe tentang penetapan panitia pembangunan gereja baru Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe nomor 2-Romawi 1-2026. Dengan bantuan rahmat Allah, Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe selaku penanggung jawab reksa pastoral di paroki dalam semangat kasih persaudaraan, dengan ini menetapkan panitia pembangunan gereja baru Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Tuhan memberkati. Ditetapkan di Soe pada tanggal 25 Januari 2026. Pastor Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, RD Aloysius Lake. Tanda tangan cap. Lampiran keputusan nomor 2-2004-MDS-Romawi 1-2024. Susunan panitia pembangunan gereja baru Paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe. Pelindung 1. Monsinyur Hieronymus Patenoni PR. 2. RD Aloysius Lake. Dewan Pengarah 1. Bapak Aloysius Lawang. 2. Bapak Agustino BX Sermana. 3. Bapak Yosef Mini. 4. Bapak Kosmas Wemang. Ketua Panitia Bapak Robertus Tupen. Wakil Ketua Panitia Bapak Tony Dapat. Sekretaris Bapak Edo Sesar. Bendahara RD Paulus R. Dixel Susan. Seksi Penggalangan Dana Ketua Bapak Lawrence Jihar. Anggota Bapak Wilgo Nenometa, Bapak James Umbuto, Bapak Eris Lopis, Bapak Marcel Seran, Bapak Wens Kwe, Bapak Basilius Denis, Bapak Simon Sirenes, Bapak Hendra Lim, Bapak Fabianus Lajar, Ibu Agnes Wela, Bapak Ricardus Sareng, Bapak Vincent Ulusimu, Bapak Bambang Sianto, Bapak Blasius Widodo, Bapak Alphonse Matarawa, Bapak Benedictus Maulescu, Ibu Imelda Leo, Bapak Ian Nura, Bapak Chrysostomus Yanto, Bapak Yos Taroni,
Bapak Blasius Don Rena, Bapak Hian Wago, Bapak Mateus Fernandes, Bapak Peter Eli, Bapak Herman Sianto, Bapak Melchior Pansana, para ketua wilayah dan ketua KUB, seksi teknis dan pengawasan, ketua Bapak Hieronymus Gia Hipil, anggota Bapak Adi Gemar, Bapak Elvis Kun, Bapak David Kelly, Bapak Fritz Molo, Bapak Yakobus Manggawa. Seksi dokumentasi dan informasi, ketua Bapak Apol Lagaleja, anggota Bapak Paul Pereira, Saudara Fian Peka, Bapak Fian Sola, Saudara Dwi Man. Soal 25 Januari 2024, Pastor Profi Santa Maria Mater Dolores Soe, Kerde Aloysius Fakir, tanda tangan cap. Bapak Ibu yang akan dilantik pada hari ini, bukan hanya orang-orang baru, tetapi juga para ketua wilayah, ketua KUB, DPD, dan penasihat, semua otomatis ada di dalam. Kenapa ada ketua wilayah, DPD, ketua KUB, dan ketua wilayah? Karena mereka ini langsung bersentuhan dengan umum. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum saudara-saudari dilantik, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik pada hari ini sebagai panitia pembangunan gereja yang baru? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh panitia dan seluruh umat paroki. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari yang penuh rahmat ini, kami mempersembahkan kepada para saudara dan saudari kami yang telah Kau pilih untuk menjadi panitia pembangunan gereja yang baru. Engkau memanggil dan memilih mereka bukan karena kehebatan, tetapi karena kesediaan hati mereka untuk melayani-Mu dan membangun gereja-Mu. Curahkanlah roh kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keteguhan iman, agar dalam setiap keputusan dan tindakan mereka senantiasa mencari kehendak-Mu. Teguhkanlah mereka agar menjadi pelayan yang setia, bukan mencari kehormatan, menjadi pembawa damai, bukan perpecahan, menjadi penabur harapan bagi umat, bukan beban bagi sesama. Selalu berjalan dalam terang Kristus yang datang membawa keselamatan bagi dunia. Kami serahkan seluruh tugas mereka ke dalam tangan-Mu sebagai panitia pembangunan gereja yang baru. Dan semoga komunitas kami pun mendukung mereka dengan doa, keterlibatan, dan semangat persaudaraan sejati. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu.
tidak berkumpul ini yang begini sudah. Kita bangkit berdiri untuk doa penutup. Sabda pertobatan sebab kerajaan surga sudah dekat. Marilah kita menanggapi ajakan yang dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam mengenalkan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini. Ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon bagi kita semua di sini. Ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Kami mohon Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, sebab Dialah Tuhan dan pengacara kami. Amin. Bersorak dan memuji
Terimalah persembahan yang kami untukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk bertobat dan menerima kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku hakim-Mu yang menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Engkau karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu juga yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus
buku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus Pagaidoni, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggalkan, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang
pusat kongregasi kami di Italia sebagai yang tersebar di Almira. Di Indonesia kami ada 2 komunitas, satu di Manggarai, satu di Kupang di Belu. Kongregasi kami didirikan pada tahun 1833 oleh Francisca Buti dan Maria Rosa. Karya kesukaan kami pendidikan, kesehatan, sosial, rumah sakit, rumah lansia, pusat konseling. Ada yang anak-anak SMA kelas 3 mau masuk biara, silakan di komunitas kami. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, selamat pagi dan selamat hari Minggu kita semua. Saya memperkenalkan nama saya Sister Clarissa dari Biara Fransiskan. Biasa disingkat OHFS, kepanjangannya Oblate Hospital Franciscan Sisters. Saya berasal dari Lampung Timur. Dan kami punya biara berada di 4 negara, di Italia, Filipina, India, dan Indonesia. Kalau di Indonesia itu di BTM Tua. Dan kami punya pelayanannya untuk panti jompo, kuliah untuk ambil perawat atau dokter. Kami punya biara itu cuma membutuhkan akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah SMA, dan surat kematian. Cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kedua suster yang sudah memperkenalkan. Kalau suster dari India, saya dari India juga. Kami ada rumah jompo nanti di Belo, dekat dengan suster. Kebetulan nanti pelayanan juga untuk para jompo, jadi nanti suster nanti kita ada bertanya. Yang berikut, suster kalau ada brosur nanti kasih tinggal saja. Kasih tinggal. Kalau ada yang berminat, kalau ingin pertanyaan, supaya nanti kami serahkan ke sana. Lalu yang berikut, siap untuk Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini. Mungkin ada yang bertanya, kami akan bertugas berapa lama? Pada bertugas sampai selesai. Tugas itu kita tidak ganti. Jadi bertugas sampai selesai rencana pembangunan gereja yang baru. Hal yang lain, terima kasih untuk kesediaan dan kita tetap bergandengan tangan dalam rencana besar ke depan ini. Rencana besar ke depan, main-main rencana ini. Dan kita percaya bahwa apa yang kita mulai dalam rencana Tuhan tentu selesai juga dengan baik. Dan untuk itu, untuk seluruh umat, kita dukung panitia selain dengan doa, juga dengan hal yang sudah kita sepakat. Hal yang sudah kita sepakati bersama di tiap-tiap KUB, Kalau ada ya kadang ada bahasa-bahasa yang tidak itu biasa tantangan. Ya. Ada yang disebut setan. Tidak apa-apa. Orang punya kebebasan untuk berkomentar. Ya. Tapi
Tidak apa-apa untuk bukan untuk Bapak Ibu atau untuk malu satu saya, ya, untuk umat di Sole itu saja harapan. Jadi untuk panitia kita kerja dengan hati, kerja dengan hati. Itu saja satu dua pesan untuk panitia dan juga untuk seluruh umat pada hari ini. Yang terakhir sekali kami silakan baris di tengah dan mendapatkan diri untuk semoga alam sumber segala penghiburan mata hidup saudara-saudari dalam damainya dan melimpahi